Apa kabar saudara? Luar biasa. Wow, kita minggu ini masuk di minggu yang pertama. Di minggu yang pertama seperti biasa di gereja kita berarti ada seri firman Tuhan yang baru. Kita masuk di seri firman Tuhan yang baru, The Best You. Sadarkah saudara bahwa di dalam kehidupan kita ini, Tuhan itu kepengen cita-citanya Tuhan itu pengen saudara menjadi versi terbaik dalam kehidupan saudara. Tapi seringkali versi terbaik itu tertimbun oleh luka. Versi terbaik itu tertimbun oleh masa lalu. Versi terbaik itu timbun oleh dosa. Dan sadar gak saudara, kalau iblis itu gak bisa membuat saudara jatuh dalam dosa. Maka dia akan gimana caranya? Membuat saudara akan jadi versi saudara yang penakut. Iblis akan berusaha membuat saudara jadi versi yang rata-rata aja. Dia akan membuat saudara jadi versi yang broken. Tapi bukan itu yang dia rancangkan atas kehidupan saudara. Yang dia rancangkan atas kehidupan saudara, yang Allah rancangkan atas kehidupanmu. Saudara jadi versi yang terbaik dalam kehidupanmu biar itu yang jadi tepuk tangannya yang terbaik bagi Yesus Kristus Tuhan. Versi terbaik itu dimulai ketika kita punya pikiran Kristus. Sadar gak saudara, saudara dan saya diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Yang namanya segambar dan serupa berarti kita ini kayak Allah gitu kan ya. Berarti dengan kata lain yang Allah pikirkan kalau saudara pengen the best version itu jadi dalam kehidupanmu. Yang Allah pikirkan, pikiran Allah itu jadi pikiran saudara. Sebab itu di dalam 1 Korintus 2 ayat 16 dikatakan begini Bapak Ibu Saudaraku. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati dia. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Alkitab bilang kita harus punya pikiran Kristus, artinya apa? Artinya kita itu sudah diberikan cara berpikir seperti Kristus. Dalam kehidupan kita bukan hanya hidup mengejar jadi kayak Kristus. Tapi mindset of Christ itu sesungguhnya sudah tertanam di dalam diri setiap kita. Seberapa banyak yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Semua ya, tepuk tangannya bagi Yesus Tuhan. Sadarkah saudara ketika saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mindset of Christ itu sudah tertanam di dalam hidupmu, sudah tertanam di dalam hidupmu, sudah tertanam di dalam hidupmu. Dan itu jadi identitas anak-anak Tuhan. Jadi dikatakan mindset of Christ itu bukan cuma sekedar kita pikirin apa yang sama dengan yang Yesus pikirin. Bukan cuma sekedar itu. Tapi yang namanya mindset of Christ, kita ini punya sistem operasi berpikir dan sistem operasi batin yang sama seperti Kristus. Wow. Jadi dengan kata lain, mindset of Christ itu gak cuma bicara tentang IQ Pak. Gak cuma bicara tentang intelektual. Mindset of Christ itu berbicara tentang ketika saudara memahami sesuatu lebih dalam. Itu yang terkandung di dalam mindset of Christ. Yang terkandung di dalam mindset of Christ itu ketajaman dalam membedakan. Orang lain melihat, oh ini benar. Tapi ketika saudara punya mindset of Christ, saudara dikasih discernment itu loh. Ketajaman untuk membedakan. Yang namanya mindset of Christ. Saudara itu punya hikmat. Ada wisdom. Yang didapatkan terus-menerus dari hubungan saudara sama Tuhan. Yang namanya mindset of Christ itu apa sih? Cara menilai realita. Realitanya boleh sama. Tapi saudara menilai realita bukan dari diri saudara lagi. Tapi saudara melihat realita dari perspektifnya Tuhan. Itu yang namanya mindset of Christ. Tadi dari ayat yang kita baca, kalau saudara baca ayat sebelumnya, kan tadi 1 Korintus 2 ayat yang ke-16. Kalau saudara baca ayat sebelumnya, Paulus itu mengatakan begini saudara. Dia berkata hal-hal rohani itu gak bisa dipahami oleh manusia natural ini. Gak bisa. Tapi terus tiba-tiba dia bilang, tetapi kami mempunyai pikiran Kristus. Aneh gak saudara? Gak bisa dipahami, tapi dia tiba-tiba mengatakan, kami ini punya pikiran Kristus. Berarti
Dengan kata lain, saudara sudah punya kunci akses menuju pikiran Kristus. Tapi seringkali anak-anak Tuhan, pikiran Kristusnya belum aktif. Nah, masalahnya seringkali kita hidup masih pakai mode lama. Seringkali yang aktif masih natural mode ini loh. Natural mode. Dan saudara harus tahu yang namanya pikiran Allah dengan pikiran natural itu bertentangan banget Pak. Itu kontras sekali bedanya. Antara natural man dengan inner man spiritual itu selalu gak sinkron, selalu bertentangan. Jadi sama-sama saudara ngadepin satu kejadian. Kejadiannya gak enak di depan saudara. Sama-sama gak enak. Natural kita akan bilang apa? Kali ini aku pasti mati. Kali ini aku pasti hancur, gak bisa enggak. Yang this time pasti gak bisa enggak. Tapi begitu saudara switch kepikiran Kristus. Apa yang saudara katakan? Saudara kan berpikir, Tuhan mau apa melalui kejadian ini? Dari kejadian ini aku bisa belajar apa? Dari kejadian ini apa yang jadi maksud Tuhan melalui kejadian yang gak enak ini? Ketika saudara switch ke pikiran Kristus, saudara tidak terjebak di dalam reaksi emosional sesaat. Reaksi emosional sesaat itu seperti apa sih? Contoh nih ya, kalau ada tiba-tiba krisis terjadi, natural kita kan seperti apa? Takut. Apa? Gentar. Rasanya nggak bisa. Contoh, tiba-tiba di dalam kehidupan saudara ngalamin badai yang begitu besar. Tiba-tiba saudara ngalami sesuatu yang menakutkan gitu. Alam natural, emosional, reaksi emosional saudara apa? Gak bisa, yang kali ini gak bisa aku. Yang this time ini gak bisa. Seringkali pikiran emosional kita kalah sebelum dimulai. Seberapa banyak anak-anak Tuhan begitu suatu hal yang besar terjadi, langsung kalah sebelum saudara berperang. Saudara not even mengusahakannya, saudara gak mengusahakannya, saudara udah nyerah duluan. Biasanya kalau kita nggak keluar dari reaksi emosional sesaat ini, kita bisa terjebak loh di situ. Hal yang sama, reaksi emosional sesaatnya ketakutan, saudara nggak keluar dari situ, selamanya saudara takut. Hal yang sama terjadi lagi, saudara nggak keluar dari situ, selamanya saudara minder. Aku nggak bisa, bukan levelku. Yang jadi masalah lagi saudara, dari kecil kita ini hidup di dimensi apa? Natural. Yang kita kembangkan dari kecil apa? Kita makan sehari 3 kali, berarti yang kita kembangkan dimensi natural. Kita sekolah dari kecil sampai besar, yang kita lakukan adalah mengembangkan dimensi natural. Dimensi natural apa? Kalau kita disakiti. Nah, dimensi natural bilang apa? Bales. Kalau nggak balas, rugi kok enak. Nah, itu dimensi natural. Ketika saudara switch ke pikiran Kristus bilang apa? Mengampuni. Bukan cuma itu. Ketika saudara pindah ke pikiran Kristus, yang ketika kita mengampuni ini saudara, beban kita justru diangkat. Matius 6:14 justru dikatakan begini, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Berarti kalau saudara mengampuni, saudara dapat berkat pengampunan. Dimensi natural, apalagi saudara. Dimensi natural, kalau kita diberkati. Naturalnya kita gimana sih kalau kita diberkati? Kalau diberkati kita sombong. Kalau diberkati kita ngerasa itu kita bisa pakai kekuatan sendiri. Tapi yang namanya pikiran Kristus, saudara mengandalkan diri sendiri, saudara mengandalkan manusia, itu terkutuk Pak. Dengan kata lain, pikiran dunia itu akan menghalangi saudara untuk jadi the best version of yourself. Ketika saudara nggak hidup di dalam pikiran Kristus, saudara itu hidup di dalam keterbatasan Pak. Saudara hidup di dunia yang makin lama makin berat.
tekanan hidup makin lama makin berat, tekanan hidup ada perang di mana-mana. Saudara ngelihat hari ini begini, besok beritanya beda lagi. Nanti minggu depan yang viral beda lagi dan semuanya spektakuler beritanya. Saudara kan berkata, aku gak bisa berbuat apa-apa. Tapi ketika saudara switch ke yang namanya pikiran Kristus dalam kehidupan saudara, saudara percaya bahwa Tuhan pegang kendali. Dalam kehidupanmu saudara bisa melihat harapan bahkan di tengah badai terbesar sekalipun dalam kehidupan saudara. Ketika saudara switch, saudara gak lagi dikuasai ketakutan. Tapi justru ketika saudara dapetin kekuatan dari Tuhan, saudara bisa bertindak dengan kasih dan iman. Tepuk tangannya bagi Yesus Tuhan. Tapi masalahnya saudaraku, lebih gampang bagi kita, otak itu didesain untuk otomatis ngikutin mana yang gampang. Lebih gampang kita ngikutin pikiran natural daripada kita ngikutin Kristus. Otak kita didesain dengan gampang lebih ngikut arus ke sana. Jadi ngikutin arus negatif itu lebih gampang daripada kita ngikutin Tuhan. Padahal mindset saudara itu akan menentukan arah hidupmu. Mindset saudara itu yang akan menentukan potensi-potensi. Itu keluar dari kehidupanmu. Makanya penting sekali bagi kita untuk hidup punya pikiran Kristus. Contoh saudara, paling kelihatan, paling gampang. Saul dan Daud. Sama-sama melawan siapa yang besar? Sama-sama melawan Goliat. Goliatnya sama gak? Goliatnya sama. Medan perangnya sama gak? Medan perangnya sama. Saudara harus tahu, Saul itu bukan orang sembarangan. Dikatakan di dalam Alkitab, Saul itu gagah perkasa. Bahkan tingginya dia itu di atas rata-rata orang Israel pada zaman itu. Tentaranya Saul itu adalah tentara-tentara terlatih untuk berperang. Bukan orang-orang sembarangan. Tapi kenapa? Kalah di pikirannya apa? Goliat begitu besar, mustahil dikalahkan. Nah, Goliat begitu besar, terlalu besar, gak mungkin kita bisa menang. Karena pikirannya switch ke natural, saudaraku. Pikiran itu yang membuat semua potensi Saul, semua potensi tentara-tentara Saul itu terkubur. Beda dengan Daud. Ketika Daud menghadapi Goliat yang sama, saudaraku. Dia ngelihat fakta natural yang sama loh. Faktanya sama, sama-sama Goliat. Tapi dia switch ke pikiran ilahi. Dan switch ke pikiran ilahi ini gak bisa dibangun sekali ya saudaraku. Ini Daud bisa mengalami sampai seperti ini. Dia ini ngalami pengenalan yang luar biasa akan Tuhan. Ketika dia ngelihat switch, dia ngelihat faktanya Goliat begitu besar. Dia berkata, siapa kamu? Berani menghina barisan tentara Allah yang hidup hari ini juga engkau akan aku kalahkan. Saudara berpikir Daud kayak gitu bluffing doang. Enggak saudara, itu lahir dari iman loh. Itu lahir dari pengenalan akan Bapa. Dan ketika dia mengatakan itu saudaraku, potensinya dibuka. Bukan cuman potensinya dibuka, ada iman, ada pengharapan, ada pengurapan sehingga Goliat dikalahkan. Biarlah anak-anak di tempat ini, engkau bukan jadi anak-anak yang penakut, tetapi engkau switch ke pikiran Allah, ke pikiran ilahi. Sehingga ada pengurapan yang mengalir, apapun yang kau hadapi, engkau keluar sebagai pemenang. Tepuk tangannya bagi Yesus Kristus Tuhan. Saudara, berarti dari sini kita belajar. Yang namanya mindset itu menentukan gerakan saudara. Gerakan saudara kemana itu menentukan arah. Arah menentukan masa depan saudara. Ketika saudara mengupgrade pikiran saudara berarti hidup saudara upgrade. Ketika saudara kepengen hidupmu berubah, yang pertama kali diubah apa? Mindsetmu. Saya berdoa ya atas tempat ini ada orang-orang yang tahu bahwa bukan dari yang luar dulu yang berubah. Tapi yang dalam diri saudara ikut berubah. Hidupmu berubah. Jadi dalam nama Tuhan Yesus. Tepuk tangannya bagi Yesus Kristus Tuhan.
Nah masalahnya saudara, awalnya pasti bertabrakan. Sekali lagi saya katakan yang namanya pikiran manusia natural sudah terbangun bertahun-tahun. Pasti bertabrakan dengan pikiran dunia. Apalagi kita hidup di dunia yang gak sinkron sama Alkitab. Benar loh saudara, kalau saudara perhatikan di dalam Alkitab. Bumi itu mengajarkan apa? Bumi itu bulat, kadang di atas, kadang di bawah. Saudara sekarang lagi di bawah dan saudara ngikutin dunia. Oh iya berarti aku memang lagi di bawah. Saudara akan tetap terus di bawah. Tapi begitu saudara switch ke yang namanya pikiran Kristus. Pikiran Kristus firman Tuhan berkata apa? Ulangan 28. Kita akan dibawa naik dan bukan turun. Dari situ saudara lihat itu. Saudara tahu oh berarti maksud Tuhan dalam kehidupanku. Aku dibawa naik. Dari situ keluar iman, keluar pengharapan. Ada kekuatan yang baru untuk saudara justru bangkit lebih tinggi daripada sebelumnya. Itu saudaraku. Kita lihat kondisi tetap turun. Kita ngelihat dunia deh. Dunia suka berkata apa? Jujur, ajur. Tahu gak artinya saudaraku? Kalau saudara mau sukses gak bisa lah. Terlalu bersih-bersih gak bisa. Kalau saudara terlalu jujur-jujur, ya saudara nggak akan dibawa kemana-mana. Kalau bahasa Jawanya ajur itu hancur malah saudaraku. Sing jujur ajur. Itu dunia loh saudaraku. Itu bertahun-tahun terpatri di dalam diri seseorang, di dalam diri society saudaraku. Padahal Amsal 4 ayat 18 dikatakan begini. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Tapi terus saudara pikir balik lagi nih ke natural. Naturalnya bilangnya gini, lah itu ndak jujur tapi sukses sih. Nah itu tetanggaku korupsi. Justru rumahnya makin bagus. Nah firman Tuhan ya dan amin. Firman Tuhan gak pernah salah. Boleh gak senggol kanan kirinya. Tunggu tanggal mainnya. Anak Tuhan zaman now saudara. Saya percaya gak ada di tempat ini. Anak Tuhan zaman now masuk ke gereja. Gak enak dikit keluar. Pelayanan dikit, berantem dikit, salah dikit. Keluar dari pelayanan. Aduh. Sorry boleh gak saya katakan. Cetek saudaraku. Gak boleh gitu. Kenapa? Saya seringkali ketemu dengan orang-orang yang seperti ini. Ketika ketemu lagi, saya tanyain, sudah cari gereja baru belum? Belum Ci. Terus sekarang gimana? Online. Nah, seringkali ibadah online kadang iya, kadang enggak. Nih, kalau saudara enggak dengan sengaja nih merutinkan ibadah, saudara turunin aja. Makin lama standarnya turun, itu cepet banget saudaraku. Tiba-tiba enggak ke gereja biasa aja. Pertama enggak online satu kali rasanya merasa bersalah. Enggak komsel sekali merasa bersalah. Tapi saudara coba lakuin terus menerus. Lama-lama biasa. Nah online udah mulai kadang online kadang enggak. Kadang online, kadang enggak. Dan tiap kali online, kadang nyantol, kadang enggak. Jadi saudara bisa kalkulasikan kan, itu penurunannya seperti apa. Tapi saya bersyukur ya, ada orang-orang yang setia atas tempat ini. Engkau tetap datang di tempat ini setiap minggu, engkau tetap setia datang. Oh tepuk tangannya bagi Yesus Tuhan. Ada satu firman Tuhan buat saudara, ini janji Tuhan dalam kehidupanmu, Mazmur 92, ayat 12 sampai yang ke-14. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Dengerin ini saudaraku, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Jadi dalam hidupmu sampai masa tua pun engkau tetap gemuk, engkau tetap segar. Bukan gemuk ini saudaraku, tapi engkau tetap produktif dan diberkati. Tepuk tangannya yang terbaik bagi Yesus Tuhan. Ngomong-ngomong tentang masa tua saudaraku, di gereja kita di Solo dan Jogja. Di Solo kalau saudara pernah dengar ya, ada ibadah umas.
kemarin tadi pagi itu saya dikirimin link sama Pak Obaja. Tak pikir Pak Obaja kenapa pagi-pagi ngirimin link. Saya buka saudaraku. Ternyata ibadah umas 700 umas saudaraku. 700 opa-opa, oma-oma. Semua nari memuji Tuhan dengan semangat, dengan luar biasa. Tepuk tangannya bagi Yesus Tuhan. Ada videonya gak sih? Ada gak ada? Ada. Gak kelihatan guys. Oke. Oh ada. Oke, bisa dilihat liputannya. Ini senam saudaraku, senam pagi. Saudara lihat tadi, yang nari semuanya umas saudaraku. Yang melayani umas semua. Pokoknya dalam di sini saja, iso, ora iso, kudu iso. Tepuk tangannya yang terbaik bagi Yesus Tuhan. Kalau umas aja bisa berkata, iso ora iso kudu iso. Berarti dalam hidupmu, artinya tahu gak sih saudara? Bisa gak bisa harus bisa. Biarlah itu yang jadi dalam kehidupanmu. Engkau bukan orang-orang yang gampang nyerah. Tapi dalam hidupanmu engkau keluar dan berkemenangan. Amin. Saudara masih ingat gak sih cerita tentang Raja Wali dan anak ayam? Apa yang membedakan anak Raja Wali dan anak ayam? Anak ayam, saudaraku, kerjanya ngapain sih every time? Lihat bawah, makanin ke tanah tuh. Makanin cacing satu, cacing lagi ya kan. Kalau ada angin gak usah badai, jangankan badai saudaraku. Angin kenceng dikit dia langsung apa? Pipit, masuk sembunyi. Bedanya dengan Raja Wali apa? Raja Wali ada badai. Justru dia mengebarkan sayapnya saudaraku. Justru ketika ada badai, itu adalah kesempatan bagi dia. Dia naik ke badai, dia justru semakin terbang lebih tinggi. Dia dancing in the wind. Saya berdoa di tempat ini bukan anak-anak ayam, tapi saudara adalah Raja Walinya Tuhan. Justru ada badai dalam kehidupanmu, membawa saudara terbang lebih tinggi. Tepuk tangannya yang terbaik bagi Yesus Tuhan. Ada satu orang saudaraku, saya kemarin searching, saya lihat videonya gitu dan ini inspiring banget ini orang. Saya gak ngerti ini bacanya gimana. Cewek tapi namanya Joni saudaraku, Joni Erik-Sen Tada namanya ini. Kalau saudara searching di Google nanti ketemu. Jadi Joni Tada ini, dia ini umur 17 tahun nyemplung ke danau. Nah dia suka berenang ke danau, tapi tanpa dia sadari ternyata danaunya cetek saudaraku. Jadi bisa bayangin gak dia udah ngelompat dari jauh, ternyata danaunya pendek. Apa yang terjadi? Pada saat itu begitu dia meluncur, dia jatuh, terbentur. Akhirnya tulang belakangnya itu langsung rusak, langsung patah saudaraku. Dan akhirnya membuat dia masuk dalam kondisi itu namanya quadriplegia. Quadriplegia ini apa sih? Quadriplegia ini lumpuh, tapi lumpuhnya ini dari bahu ke bawah. Bisa bayangin gak anak cewek umur 17 tahun lumpuh dari bahu ke bawah. Akhirnya setelah kejadian itu saudaraku, dia harus dirawat selama sekian lamanya. Dan dia mengatakan dirawat pun itu rasa sakitnya bukan sekali sakit, enggak. Itu rasa sakit yang terus menerus. Bisa bayangin gak saudara, kita sakit sesekali aja suka ngomel kan ya. Ini sakit tapi terus menerus gak berhenti-berhenti. Dan sampai at the time sakitnya ini benar-benar sampai nusuk, melelahkan, terus ditambah paru-parunya ini kena infeksi saudaraku. Jadi mau nafas pun berat. Saudara bayangin buat bertahan hidup aja itu perjuangan.
Senggol kanan kirinya banyak-banyak bersyukur Pak. Banyak-banyak bersyukur masih bisa nafas enak. Rokoknya dikurangin ya. Salah, dihentikan dalam nama Tuhan Yesus. Sampai Joni tadi masuk di dalam momen seperti itu. Datang yang namanya apa? Depresi. Saya lihat videonya dia bilang gini saudaraku. Yang namanya depresi itu bukan rasa sedih. Bukan sedih terus enggak. Kalau depresinya udah sampai akut. Itu rasanya tuh sampai enggak bisa ngerasain apa-apa. Rasanya kalau bahasa Inggrisnya tuh numb. Rasanya kayak gak ada semangat, gak ada harapan, gak ada tenaga. Bahkan buat bangun aja gak ada harapan. Buat hidup aja gak ada harapan. Dia bangun pagi, besoknya bangun lagi. Kayaknya sia-sia. Kayaknya masa depan itu dilihat tuh kayaknya gelap. Sampai akhirnya satu momen dia berdoa, saudaraku. Dia berdoa dengan putus asa, dia berdoa, Tuhan kalau memang kayak gini terus, Tuhan ambil aja nyawaku. Bukan karena dia gak percaya loh, tapi dia udah terlalu capek. Dia capek nahan sakit, dia capek ngerasa gak berguna, dia berharap tapi gak ada perubahan. Ada gak orang-orang yang relate nih? Dalam kehidupanmu kok rasanya sudah berusaha, engkau sampai di titik capek. Sampai engkau gak bisa ngerasain apa-apa, mungkin dalam doamu engkau bilang sama Tuhan, Tuhan akhiri aja, hidup sampai sini aja. Kalau itu saudara, ini buat saudara. Satu kali sahabatnya si Joni tadi, ini membacakan satu ayat, Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Begitu Joni mendengar ini saudaraku, dia langsung bangkit. Dia berkata, Tuhan, kalau pikiranku sama pikiranmu itu terkoneksi Tuhan. Kalau ada pikiran Kristus dalam kehidupanku, berarti aku gak usah hidup kayak gini. Berarti aku gak usah hidup dalam keputusasaan seperti ini. Berarti aku gak harus hidup kayak gini Tuhan. Tahu gak saudara, ini bukan keluar doa yang keluar dari iman yang besar, enggak. Ini doa dari orang yang masih mau bertahan, yang mau masih pegang dengan kekuatannya yang terakhir. Tapi dari momen itu tahu gak saudara, pelan-pelan sudut pandangnya berubah. Pelan-pelan Joni ini dia merubah cara dia berpikir. Dia belajar, dia melihat rasa sakitnya bukan cuma dari sudut pandang manusia. Tapi dia mulai tanya sama Tuhan, Tuhan dia tadinya bilang why me, kenapa aku Tuhan, kenapa aku Tuhan. Tapi dia merubah itu, dia mulai berkata use me Lord, pakai aku Tuhan, pakai aku Tuhan. Rasa sakitnya masih hilang gak? Rasa sakitnya masih tetap ada. Lumpuhnya masih ada gak? Lumpuhnya masih tetap ada. Bukan berarti ketika dia berserah terus perjuangannya selesai. Tapi apa yang berubah? Fokusnya mulai berubah. Dia gak berhenti, dia berhenti menilai hidupnya dari kondisi fisik. Dia mulai menemukan identitasnya dalam panggilan Tuhan. Saudara tahu gak, saya lihat videonya, dia mulai belajar ngelukis. Ngelukis pakai mulut saudaraku. Dia belajar nyanyi, dia belajar mengarang lagu. Dan sekarang kalau saudara lihat, saudara cek Joni Ereksen Tada ini. Dia penulis lebih dari 40 buku. Dia jadi pembicara internasional. Dia pendiri pelayanan yang menjangkau ribuan penyandang disabilitas. Lebih dari 50 negara. Perubahan terbesar dalam kehidupannya bukan ketika dia dapat mujizat sembuh, enggak. Perubahan terbesar dalam kehidupannya ketika pikirannya mulai berubah. Kadang-kadang mujizat terbesar bukan dari kita sembuh apa enggak, kita diberkati apa enggak. Tapi ketika Tuhan mengganti cara berpikir kita, pikiranmu berubah jadi pikiran seperti Kristus, jadi best version of you, jadi dalam hidupmu. Tepuk tangannya yang terbaik bagi Yesus Tuhan. Tapi itu hanya bisa dilakukan ketika kita dengan sengaja menanggalkan versi lama kita. Harus dengan sengaja ninggalin versi lama untuk mengejar jadi versi terbaik. Efesus 4 ayat 22 sampai yang ke-24. Kita baca sama-sama. Efesus 4 ayat 22, 23 yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama
yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. 23. Supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu. 24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Dari ayat ini saya highlight ada 3 hal. Di ayat 22 dikatakan kita harus apa tadi? Dengan sengaja menanggalkan. Menanggalkan saudara, itu bahasa Yunaninya itu apothetai. Apothetai itu artinya apa sih? Keputusan untuk meninggalkan manusia lama. Dalam kehidupan saudara dimulai dari satu keputusan. Keputusan untuk meninggalkan yang lama, manusia yang lama. Kemudian di ayat 24 tadi kita setelah menanggalkan harus mengenakan. Mengenakan itu endisastai saudaraku. Itu adalah keputusan hidup untuk kita ini menggunakan identitas yang baru. Pakai pakaian yang baru. Masalahnya pakaian yang baru gak bisa kita pakai kalau kita tidak menanggalkan pakaian yang lama. Gak bisa saudara pengen oke, aku mau jadi manusia yang baru. Pakai mindset of Christ. Tapi pikiran yang lama masih bercokol, gak bisa saudaraku. Nah, caranya gimana supaya kita bisa melepaskan itu? Caranya di ayat 23 tadi diperbaharui, aneniustai, diperbaharui dalam roh dan pikiran. Jadi urutannya saudaraku, yang pertama yang harus saudara lakukan, saudara ngambil keputusan untuk saudara menanggalkan manusia lama. Setelah itu diperbaharui roh dan pikiran. Setelah itu baru saudara mengenakan pakaian yang baru. Diperbaharui ini artinya gimana sih saudara? Diperbaharui itu artinya peningkatan kualitas yang merujuk pada proses perubahan lahir dari roh di balik pikiran. Artinya apa sih Ci? Artinya paling gampang gini, perubahan gak terjadi satu kali. Perubahan terjadi terus menerus. Saudara berubah hari ini, saudara boleh berubah sedikit. Tapi besok berubahnya ditambahi lagi yuk kekuatannya. Saudara dengan sengaja mau berubah lebih lagi. Setelah itu saudara mau lebih lagi berubah. Sampai apa? Saudara recreate pikiran yang baru. Yang jadi kehendak Allah itu ada di dalam kehidupan saudara. Tepuk tangannya bagi Yesus Tuhan. Saudara masih ingat ini nih. Tahun lalu apa kapan ya pernah nih. Air. Kalau let's say ini airnya isinya kopi. Nah cara ngilangin kopinya kalau nggak disuntak atau dituang caranya gimana? Dengan air yang sama saudara air putih. Saudara keluarin terus. Nanti lama-lama dari kopi coklat, kopi hitam lama-lama jadi coklat muda. Nah lama-lama jadi coklat muda. Kalau masih coklat muda jangan berhenti saudaraku. Saudara tuangin terus sampai air kehidupan, air dari Roh Kudus itu mengalir terus di dalam kehidupanmu. Saudara dibawa sesuai dengan kehendak Tuhan. Tepuk tangannya bagi Yesus Tuhan. Ini yang terjadi dalam kehidupan Saulus. Saudaraku masih ingat Saulus? Nah, Saulus itu harus ditanggalkan dulu baru bisa jadi Paulus. Tuhan bisa nggak pakai Saulus? Sorry, dengan keangkuhan, dengan fanatisme yang salah, dengan pikiran yang salah, Saulus tidak akan bisa dipakai secara maksimal oleh Tuhan. Jadi itu sebabnya di dalam kehidupan lama Saulus apa yang terjadi? Dia harus berjumpa dulu sama Tuhan. Dia harus ketemu dulu sama Tuhan. Setelah itu gak berhenti sampai di situ saudaraku. Apa yang terjadi? Dia ketemu sama Ananias. Setelah ketemu sama Ananias ngapain tuh? Ayo cerdas cermat Alkitab. Dia dibaptis. Di dalam Alkitab digunakan kata baptiso. Berarti Saulus make baptis selam. Saulus yang lama ditanggalkan. Saulusnya mati bangkit menjadi Paulus. Ada di tempat ini yang sudah baptis? Yang sudah baptis? Yang sudah. Masih ada yang belum berarti ya. Senggol yang belum baptis. Ayo cepat baptis. Kenapa? Karena baptis itu adalah momen keputusan saudara. Untuk berubah dari manusia lama. Jadi manusia yang baru. Tapi bagi saudara yang sudah baptis. Begitu baptis langsung berubah gak kita?
langsung jadi superpower enggak? Enggak. Tapi itu keputusan yang saudara ambil terus menerus hari lepas hari. Saudara berusaha terus menerus menghancurkan tabiat manusia lama saudara. Yang tadinya mudah marah, halo. Yang tadinya gampang emosi, dikit-dikit maki-maki. Dikit-dikit emosi. Marah itu jadi sesuatu yang biasa dalam kehidupan saudara. Senggol kanan kirinya. Yuk dengan sengaja ditinggalkan. Dengan sengaja ditanggalkan. Sampai apa? Sampai saudara merasa marah itu jadi saudara anti lagi. Kepahitan. Kepahitan itu susah loh saudaraku. Kenapa? Karena itu ada di sini. Begitu saudara ingat rasanya sakit kayak teriris. Tapi yang namanya saudara ngambil keputusan ya. Yang namanya ngambil keputusan. Walaupun saudara sakit. Saudara berkata Tuhan aku mau mengampuni. Aku mau menghilangkan ini rasa kepahitan sakit ini. Langsung besoknya kepahitannya hilang gak? Belum tentu saudaraku. Belum tentu. Kadang-kadang it takes time loh. Ada di sini yang masih terjerat dosa pornografi. Saya melayani beberapa orang-orang yang terjerat saudaraku. Dia berkata, itu kadang-kadang ya dia berkata, kadang-kadang lihat hal yang gak ada hubungannya. Itu bisa keinget. Senyengkrem itu dosa itu. Dia berusaha gimana caranya supaya saudara gak bisa keluar dari situ. Tapi ketika saudara memutuskan untuk meninggalkan manusia lama saudara. Saudara ngambil keputusan dengan sengaja. Walaupun rasanya kepengen, walaupun rasanya kayak menggoda banget, pengen banget. Tapi saudara dengan sengaja berkata tidak. Saudara dengan sengaja ninggalin itu semuanya. Kelihatannya susah, pertamanya susah saudaraku. Saudara lakuin itu terus sampai apa? Sampai saudara jauh. Sampai saudara tiba-tiba airnya itu dari warna krem itu lagi. Sampai kopi itu jadi putih lagi. Di gereja kita ada yang namanya retreat encounter. Nah, kalau saudara ngerasa saudara sudah berubah, pengen berubah, tapi nggak bisa-bisa, ayo daftar encounter. Karena ada hal-hal tertentu harus dipatahkan dengan dikondisikan saudaraku. Nah di encounter itu sudah di sistem gimana caranya itu saudara retret. Retret itu gimana sih? Saudara puasa dulu, saudara meninggalkan semuanya yang di rumah, di pekerjaan. Saudara tinggalin selama 2 hari 1 malam kalau nggak salah. Atau 3 hari 2 malam, saya lupa. Setelah itu di situ saudara dengan sengaja diguyuri itu loh tadi saudara. Diguyuri dengan air. Supaya yang item-item tadi itu diganti dengan aliran air kehidupan dari Tuhan. Ada hal-hal tertentu yang membutuhkan bantuan. Kalau saudara ngerasa saudara butuh bantuan, ayo ikut encounter saudaraku. Ikut encounter sehingga saudara dirubah dari mindset yang lama jadi mindset yang baru. Jadi dalam nama Tuhan Yesus tepuk tangannya yang terbaik bagi Yesus Tuhan. Dan satu hal yang kita harus sadari. Kalau saudara pengen versi terbaik dalam kehidupanmu, kita harus sadar bahwa versi terbaik seringkali lahir itu dalam tekanan. Bukan dalam kenyamanan. Sebaliknya kenyamanan akan membuat versi terbaik seseorang itu tertidur saudaraku. Suka nggak suka, versi terbaik itu muncul di tengah badai. Versi terbaik dalam kehidupanmu seringkali muncul di tengah air mata loh. Hello, coba dicek temen kanan kirinya masih nginjek tanah enggak? Selama masih nginjek tanah, enggak cuman saudara yang ada masalah, kanan kirimu juga ada masalah. Jangan play victim saudaraku, aku yang paling susah. Lihat kanan kirinya, orang-orang ini juga punya masalah. Masalahnya ditunjukin apa enggak kan gitu. Tekanan gak pernah didesain untuk menghancurkan kehidupanmu. Masalah didesain untuk melatih hidupmu untuk jadi lebih kuat. Supaya apa sih? Supaya saudara nih shining di bawah Tuhan naik. Saudara bersinar dan berkilau. Contoh saudaraku, contoh paling gampang di dalam Alkitab Yusuf. Saudara bisa membayangkan gak Yusuf kalau sampai gak ngalami tekanan. Tekanannya Yusuf itu apa sih? Dia difitnah loh.
Dia hampir dibunuh oleh kakak-kakaknya sendiri. Itu kalau saudara bayangin itu saudara. Itu saudara pasti mikir kalau aku kuat apa enggak ya. Kan gitu saudaraku. Gak gampang saudaraku. Dia dijual. Dia udah kerja bener-bener malah difitnah masuk penjara. Itu kalau kita gak bener-bener kuat saudaraku. Gak bener-bener ngerti rencana Tuhan. Kita bisa gagal paham. Padahal justru di Mesir itu yang melatih tangan Yusuf, melatih karakter Yusuf. Jadi karakter yang kuat. Saudara bisa bayangin gak Yusuf yang sekarang ini jadi orang nomor 2 di Mesir. Kalau dia masih di rumah papahnya, kira-kira dia bisa gak itu jadi orang kedua terbesar di Mesir? Gak bisa loh saudaraku. Yusuf tetap akan jadi anak manja. Kenapa? Karena di sana dia putra mahkota. Semua tersedia. Dia anak kesayangan. Tapi kenapa kok sampai tekanan itu diizinkan terjadi atas Yusuf? Supaya Yusuf itu digosok. Supaya Yusuf itu di-shiningin. Sampai satu momen dia dibawa tinggi. Dia dibawa terbang berkilauan. Banyak anak-anak Tuhan seringkali ya. Tuhan pakai aku jadi the best version of myself. Tapi di kasur Tuhan bisa gak Tuhan? Seringkali dalam kehidupan kita kalau kita ngadepin yang namanya tantangan. Kalau tantangan saudara gak mau coba. Kalau saudara ngadepin tantangan dan saudara gak mau menghadapinya. Saudara kan semakin ngerasa gak mampu loh. Makin serasa kok gak bisa ya Tuhan. Kok gak bisa ya Tuhan. Gak bisa. Tapi begitu saudara mau coba, tiba-tiba ada kekuatan, tiba-tiba ada harapan. Kalau Yusuf mintanya masih di rumah papahnya, mungkin dia akan jadi orang nomor 2 di rumahnya saudaraku. Sadar gak saudara, tekanan itu yang membentuk kita jadi matang, jadi pribadi yang indah dan berkilauan. Saudara pernah tahu gak ilustrasi ini? Arang itu sama berlian, itu sebenarnya bahan dasarnya sama. Saudara tahu arang, karbon tahu? Nah, arang sama berlian itu bahan dasarnya karbon. Lah kok bisa? Yang satu kuat, shining, shimmering, splendid, harganya mahal. Yang satu hitam, rapuh, dijual di mana-mana dapat. Padahal bahan dasarnya sama. Banyak orang iri dengan berlian. Banyak orang pengen jadi berlian. Banyak orang pengen shining tapi gak mau ngalami prosesnya. Materialnya sama tapi tahu gak? Berlian itu diproses dengan tekanan tinggi saudaraku. Berlian itu terbentuk jauh di dalam bumi, dalam kedalaman itu 140 sampai 190 km. Dia ngalami tekanan dan suhu yang tinggi dan sangat ekstrim. Kalau tekanannya kecil, jadinya arang. Tekanannya ekstrim, jadinya berlian. Senggol kanan kirinya. Saudara berlian apa saudara arang? Tepuk tangannya yang terbaik bagi Yesus Tuhan. Tapi ada kabar baiknya saudara. Dia adalah Allah yang tidak pernah membiarkan kehidupan saudara. Kalau saudara ngadepin tekanan tinggi sekalipun, tekanan terberat sekalipun dalam kehidupanmu. Firman Tuhan berkata apa? Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi dalam nama Tuhan Yesus, engkau boleh ngadepin tekanan sebesar apapun, engkau tidak pernah dibiarkan. Kekuatan diberikan kepadamu, bahkan firman Tuhan berkata apa? Pencobaan-pencobaan yang diizinkan terjadi di dalam kehidupanmu tidak pernah melebihi kekuatanmu. Sehingga engkau boleh keluar sebagai seorang pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Tepuk tangannya yang terbaik bagi Yesus Tuhan. Sekali lagi senggol kanan kirinya, jangan lari dari proses Pak. Jangan kabur dari proses. Versi terbaik itu dibangun setelah itu saudaraku, versi terbaik itu dibangun dari tindakan kecil yang konsisten. Sederhananya gini, dimulai dari anger management lagi ya, kita bahas ya anger management. Saudara ada gak yang di sini salah dikit, orang lain salah dikit, saudara terbiasa memaki-maki. Terbiasa dikit-dikit, semua kebun binatang keluar. Hal yang kecil yang bisa saudara lakukan, begitu
marah itu keluar, saudara mau memaki itu keluar. Diam dulu saudaraku. Hal yang kecil saudara lakukan terus menerus itu bisa mengubah kehidupanmu. Satu keputusan kecil yang konsisten saudara lakukan itu mengubah kehidupan saudara. Di sini ada enggak yang masih belum baca Alkitab sampai selesai? Halo, Bapak Ibu, Saudara ada? Oh semua udah? Amin ya dalam nama Tuhan Yesus. Ambil keputusan kecil. Pagi hari saudara bangun atau anything. Seberapapun yang saudara bisa baca, ambil keputusan baca Alkitab hari itu. Kenapa? Karena Alkitab itu pikiran Kristus. Gimana saudara bisa punya pikiran Kristus kalau saudara nggak baca Alkitab? Nah, saudara konsisten seberapapun deh. Saudara awalnya cuma bisa 5 ayat aja, nggak usah pasal ya. 5 ayat nggak apa-apa lakuin. Tapi balik tadi apa? Perubahan yang terus menerus dengan kualitas. Jangan 5 ayat, besoknya 3 ayat. 5 ayat jadi 1 pasal. Maju lagi 2 pasal, maju lagi 3 pasal, maju terus menerus supaya apa? Terjadi pembaharuan budi di dalam pikiran saudara. Yang namanya perubahan bukan langsung besar saudaraku. Yang namanya perubahan itu dari perubahan kecil tapi konsisten. Dan yang terakhir versi terbaik kita itu hanya muncul oleh Roh Kudus. Sakaria 4 ayat yang ke-6, saya minta pemain musik maju ke depan. Maka berbicaralah ia katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku firman Tuhan semesta alam. Saudara gak bisa jadi versi terbaik dalam hidupmu tanpa Roh Kudus. Saudara gak bisa, saudara mungkin punya mimpi terbesar dalam kehidupanmu. Mungkin kau punya sesuatu yang sudah kau rancangkan. Dan saudara ngerasa itu versi terbaikmu. Tapi boleh gak saya katakan, saudara gak bisa lakukan itu tanpa Roh Kudus. Kenapa? Karena manusia ini terbatas saudaraku. Kita ini siapa toh? Kita ini gak lebih dari debu. Saudara ngerasa saudara bisa, saudara jalanin. At the end of the day, saudara empty, saudara ngerasa kosong. Murid Yesus pada saat itu, mereka adalah orang-orang biasa. Seorang Petrus yang sama tadinya apa? Dia pengecut Pak. Seorang Petrus yang sama, dia tadinya sedikit-sedikit gak berani. Suruh ngelangkah gak berani. Bahkan Petrus yang sama, dia murtad loh. Dia menyangkal Yesus. Tapi ketika Petrus dipenuhi Roh Kudus, apa yang terjadi? Petrus yang sama, dia bangkit, dia berbicara, 3.000 orang diselamatkan. Kita gak bisa tanpa Tuhan. Kita gak mampu tanpa Tuhan. Dalam kehidupanmu, kalau engkau mau Tuhan, aku mau jadi best version of myself. Aku rasanya gak sanggup, aku rasanya gak siap, aku rasanya gak bisa. Yuk tahun ini naik ke gunungnya Tuhan yuk. Kemarin saya dapat ayat dari Cik Elia, luar biasa banget. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan dapat kekuatan yang baru. Bahkan dia akan mewarisi negeri. Kita gak bisa tanpa Tuhan. Di kondisi dunia yang makin lama makin berat, makin lama makin wow. Kita gak bisa tanpa Tuhan. Satu lagi yang terakhir ya sebelum ini ya. Ada satu orang namanya Jim Simbala saudaraku. Mungkin bisa ditayangin. Jim Simbala ini dari satu gereja yang gerejanya ini sudah hampir bangkrut lah istilahnya saudaraku. Gerejanya jemaatnya 15 orang. Jadi saya tuh sampai mikir ini gereja apa komsel gitu ya. Komsel saudara aja mungkin lebih banyak gitu. Nah Pastor Jim Simbala ini dia memimpin sebuah gereja di Brooklyn. Dan dia benar-benar hopeless. Rasanya kok gak ada masa depan ya. Dia gak punya, dia ngalami yang depresi, dia ngalami putus asa. Bahkan dia berpikir untuk meninggalkan pelayanan. Sampai satu malam dia doa sama Tuhan dan Tuhan berbicara. Jika kamu mau aku membangun gerejamu, kamu harus mati dulu terhadap kekuatanmu sendiri.
Dan saudara tahu dari momen itu mengubah segalanya. Langsung habis itu Jim berkata kepada jemaatnya, dia berkata hari ini kita akan mematikan cara lama kita. Jadi Tuhan bilang suruh matiin cara lama, oke kita harus matiin cara lama mulai sekarang. Gereja bukan dibangun oleh strategi tapi oleh roh Tuhan. Dari situ saudaraku, mereka balik ke hal-hal yang basic lagi. Mulai dengan apa? Mulai dengan doa, mulai dengan penundukan diri, mulai dengan kekudusan. Dan saudara tahu gereja yang kecil sekarang ini jadi gereja apa? Saudara tahu gak ya kalau saudara searching Brooklyn Tabernacle Choir itu menang 6 kali Grammy Award. Tadi saya cek di videonya saudaraku. Itu bagus banget. Dan ribuan orang bertobat dan sekarang tempat itu jadi pusat kegerakan doa global. Kita gak bisa tanpa Tuhan. Engkau yang mau jadi the best version of yourself. Sama-sama bangkit berdiri dan katakan. Mengiringmu seumur hidupku. Kusuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku. Kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Oh yes Lord, ku bersama-Mu Tuhan, jadikan aku berjanda buku untuk memuja. Mari kau yang mau mengiringmu seumur hidupku. Masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku kami serahkan Tuhan. Ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku berjana-Mu. Oh yes Lord, untuk memuliakan-Mu. Oh terima kasih Tuhan, bahwa anak-anak-Mu di tempat ini saat ini masuk mengiring-Mu, masuk mencari Engkau. Karena kami tahu Tuhan, kami gak bisa hidup sendiri. Kami gak bisa hidup tanpa Roh Kudus di dalam kehidupan setiap kami. Sebab itu kami minta saat ini Tuhan, biarlah pikiran kami ini digantikan dengan pikiran-Mu Tuhan. Sehingga dalam kehidupan kami gak gagal paham akan apa yang Kau izinkan terjadi di dalam kehidupan kami. Tapi kami tahu justru apa yang Kau izinkan terjadi itu membuat kami lebih kuat, semakin kuat bahkan berkemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saudaraku, hari ini kita akan melakukan perjamuan kudus dan saya percaya ketika saudara datang tadi saudara sudah menerima anggur dan roti, saudara bisa persiapkan. Bagi Anda yang mengikuti ibadah ini secara online dimanapun saudara berada, saudara juga boleh mengikuti perjamuan kudus dan saudara bisa mempersiapkan roti dan anggur. Anggur bisa saudara gantikan dengan sirup atau teh atau bahkan air putih. Pada intinya satu sarana yang layak untuk kita bisa melakukan perjamuan kudus. Dan saya percaya kalau kita mengikuti perjamuan kudus dengan hati yang siap, maka kuasa kebangkitan Kristus dinyatakan lebih lagi dalam kehidupan setiap kita. Apakah semua di tempat ini sudah menerima anggur dan roti? Yang belum boleh angkat tangan saudara. Akan ada pelayan Tuhan yang melayani. Oh masih ada? Oke. Masih ada lagi yang belum menerima? Saudara bisa melambai-lambaikan tangan. Akan ada pelayan petugas perjamuan kudus yang melayani. Oke. Kalau sudah semua, mari kita melakukan perjamuan kudus. Oh, mari kita angkat roti di tangan kita.
Malam sebelum Tuhan Yesus menyerahkan dirinya, ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya bahwa roti yang kita angkat di tangan kita adalah tubuh Yesus yang dikorbankan bagi hidup setiap kita? Tubuh Yesus yang dikorbankan buat engkau dan saya. Kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Saudara bisa angkat cawan itu di tangan saudara. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Apakah saudara juga percaya bahwa cawan yang kita angkat di tangan kita adalah benar-benar darah Yesus yang rela dicurahkan untuk menebus setiap kita dan juga menyembuhkan dan memerdekakan kehidupan kita? Apakah saudara percaya? Kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Saudara bisa letakkan cawannya. Dan dengan hati yang mengucap syukur, terus saudaraku angkat pujianmu, angkat ucapan syukurmu. Oh, kau yang bisa berbahasa roh. Oh, mari bangkitkan rohmu, berbahasa roh saudara. Syakarala mayarala mayaramu. Syakarala payarala payahu. Oh, ya Rama ya nadamu. Kiara ramu. Kami pedu kau Tuhan. Mari terus hampiri tata kediamannya. Mari terus hampiri dia umat Tuhan. Naikkan syukurmu. Naikkan permohonanmu dalam doa dan ucapan syukur. Katakan Tuhan, biarlah yang jadi pikiranmu. Itu jadi pikiranku Tuhan. Yang jadi kerinduanmu. Itu jadi kerinduan dalam hidupan setiap kami Tuhan. Syakarala bayarala yarala bayasa. Syarala yarala bayarala. Terus berdoa umat Tuhan. Terus berdoa, terus berdoa. Cari wajahnya.
terima kasih Tuhan. Saudara, kita akan memberikan persembahan. Ada 2 persembahan di sini, ada persembahan mingguan dan ada juga persepuluhan. Kita akan memberikan ini. Sebab Alkitab berkata orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Terima kasih Tuhan. Di kondisi apapun dalam kehidupan kami tahu hidup kami ada di tangan yang benar. Hidup kami ada di tangan Allah yang memelihara kehidupan kami. Dalam kelimpahan ataupun dalam kesulitan saat ini kami mau memberikan ini dengan penuh sukacita. Kami mau memberikan ini dengan penuh ucapan syukur. Berkati persembahan ini Tuhan. Dan terima kasih Engkau sudah terlebih amat sangat baik. Engkau memelihara kami sampai kami berada dimanapun kami berada saat ini. Semuanya karena Tuhan dan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapaknya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap memberi, yang siap memberi sama-sama katakan amin. Tepuk tangannya bagi Yesus, silakan duduk umat Tuhan. Selamat memberi dan Tuhan Yesus memberkati.